Halo, kami dari kelompok 2 pengantar ilmu farmasi. Di sini kami akan mereview standar pelayanan farmasi di apotek. Dengan saya Viola Renata. Saya Nurmatillah Pristalana Baban. Saya Mirul Virginia Rose Sitombokan. Saya Gibi Halnawan. Saya Graciela Pasti Goldi. Pelayanan kefarmasian yang diselenggarakan di apotek harus bermutu dan berhasiat sesuai amanat UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Untuk pengelolaan sedia farmasi terdiri dari 7 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan, yaitu menetapkan jenis serta jumlah sedia farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah pengadaan. Ini adalah kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui melalui pembelian. Yang ketiga adalah penerimaan, yaitu kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Yang keempat adalah penyimpanan, yaitu suatu kegiatan untuk menyimpan dan memelihara dengan cara menempati perbekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu sediaan farmasi. Kemudian yang keempat, yaitu pemusnahan dan penarikan. Sediaan farmasi kadaluarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Ini dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh dinas kabupaten atau kota. Kemudian, yaitu tahap pengendalian yang dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan kebutuhan pelayanan agar menghindari terjadinya kelebihan atau kekurangan, kekosongan, kerusakan, dan pada pengembalian pesanan. Kemudian yang terakhir adalah pencatatan dan pelaporan, yaitu dilakukan oleh pada setiap proses pengolahan sedia farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi pengadaan, penyimpanan, penyerahan, dan pencatatan hal lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pedoman teknis meliputi rangkaian pelayanan farmasi klinik, yaitu pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat atau PIO, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat atau PTO, dan yang terakhir monitoring efek samping obat atau MESO. Pengelolaan sedia farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus dilaksanakan secara multidisiplin, terkoordinir, dan menggunakan proses yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya. Pemilihan metode perhitungan kebutuhan didasarkan pada penggunaan sumber daya dan data yang ada, yaitu yang pertama metode konsumsi, didasarkan pada data konsumsi sediaan farmasi menggunakan data dari konsumsi periode sebelumnya dengan penyesuaian yang dibutuhkan. Yang kedua ada metode morbiditas, adalah perhitungan kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit, memperkirakan keperluan obat sampai dengan obat tertentu berdasarkan dari jumlah, kejadian penyakit, dan mempertimbangkan pada standar pengobatan untuk penyakit tertentu. Yang terakhir ada metode proxy consumption, adalah metode perhitungan kebutuhan obat menggunakan data kejadian penyakit, konsumsi obat, permintaan, dan sebagainya dari apotek yang telah memiliki sistem pengelolaan obat. Kajian dasar bertujuan untuk menganalisis saat ini masalah terkait obat mengenai kesalahan pemberian obat. Tiap akhir bulan dilakukan evaluasi untuk dilakukan perbaikan pada masalah yang sedang terjadi. Tujuan dari dispensing adalah menyiapkan obat sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan menjadi informasi seperti keterbatasan penggunaannya, kajian sampai ke efek samping. Evaluasi yang dilakukan berupa waktu dispensing obat dan racikan dan presentasi obat anekdot ke dispensing. Yang untuk informasi obat bertujuan untuk memberikan informasi mengenai obat kepada pasien yang bersifat objektif. Layanan ini hanya boleh dilakukan oleh apoteker saja. Tujuan dari konsumen telah memberikan dan meningkatkan pengetahuan pasien agar terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan pasien untuk menyelesaikan masalah kesehatannya. Dalam konsul ini digunakan dari pertanyaan yaitu apa yang dokter katakan kepada Anda mengenai obat tersebut. Bagaimana dokter Anda menentukan Anda untuk mengenai obat tersebut, apa yang dilakukan dari dokter Anda. Pelayanan kefarmasi di rumah hanya fokus kepada pasien yang membutuhkan perhatian yang khusus. Hal ini bertujuan meningkatkan kesembuhan dan penanganan terhadap komplikasi pada pasien yang bersifat rahasia. Ini dilakukan oleh apoteker dan persetujuan dari pasien dan kegiatan ini harus didokumentasi. Pemantauan terapi obat bertujuan untuk memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi obat efektif dan terjangkau dengan cara memaksimalkan efikasi dan meminimalisir terjadi efek samping. Pemantauan ini dilakukan oleh apoteker dan didokumentasi. Monitoring efek samping bertujuan untuk memantau efek obat yang merupakan baik dalam dosis normal untuk menghitung efek samping obatnya. Monitoring dilakukan oleh apoteker. Kriteria pasien yang perlu diprioritaskan untuk pelayanan farmasi klinik sebagai berikut. 1. Pasien pediatri, 2. Pasien geriatri, 3. Pasien polifarmasi, 4. Pasien yang mendapatkan obat dengan indeks terapi sempit, 5. Pasien penyakit kronis, 6. Pasien dengan obat kemoterapi. Pembinaan dan pengawasan pada penyelenggaraan apotek dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kota maupun Kabupaten. Pembinaan yang dilakukan berhubungan dengan pelayanan kefarmasian di apotek. Kemudian dalam pengawasan suatu apotek, Menteri dan Kepala Dinas Kesehatan dibantu oleh organisasi profesi seperti BPOM.
Kesimpulan dari kelompok kami merupakan jadi pengelolaan sediaan farmasi meliputi 1. Perencanaan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Penerimaan, 4. Penyimpanan, 5. Pendistribusian, 6. Pemusnahan dan penarikan, dan 7. Pengendalian dan administrasi. Kemudian pelayanan yang dilakukan di farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan farmasi di rumah, pemantauan terapi obat, dan yang terakhir monitoring dari efek samping obat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.